เดือดจัดโหตามด่าไปนู่นเลยจะต่อยแล้วนี่จะต่อยกรรมการเลยเหรอ Jadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam ni kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan mat itu gagal. SEA Games 2025 di Thailand perlahan berubah dari panggung sportivitas menjadi ladang kontroversi. Malaysia rusuh nyaris pukul wasit. Semuanya seolah bermula dari satu nama. Kekalahan Malaysia yang dinilai janggal membuka kotak Pandora. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Awalnya banyak yang mengira ini hanya soal satu pertandingan, ternyata tidak, guys, hari demi hari, kejanggalan demi kejanggalan pun bermunculan. Dan SEA Games 2025 kini bukan lagi sekedar ajang olahraga, melainkan arena tempur bahkan sampai keluar ring. Salah satu insiden paling kacau terjadi di cabur pencak silat saat Malaysia bentrok dengan tuan rumah Thailand. Putusan wasit yang dianggap tidak masuk akal langsung menyulut amarah kubu Malaysia. Delegasi Malaysia melayangkan protes keras, bukan protes biasa, ini protes yang penuh emosi, penuh tekanan, dan berujung chaos. Dalam pernyataan resmi kontingen Malaysia, mereka menyebut atletnya Nor Farah tampil dominan sepanjang pertandingan. Menurut mereka, Nor Farah menguasai jalannya laga, menekan, menyerang, hingga mengendalikan ritme. Namun anehnya banyak momen justru menguntungkan atlet tuan rumah. Serangan Thailand dinilai, gerakan Malaysia diabaikan. Puncaknya, Nor Farah hanya dinyatakan imbang lalu kalah lewat perhitungan yang oleh kubu Malaysia disebut absurd dan sulit diterima oleh akal sehat. Begitu hasil diumumkan, suasana pun langsung berubah. Emosi meledak. Nor Farah bersama pelatih dan staf tim yang dipimpin Siti Rahmah Muhammad Nasir bergerak menuju area ofisi pertandingan. Protes pun dilayangkan dengan suara tinggi, gestur keras, tekanan emosional yang tak terbendung. Situasi semakin panas ketika sejumlah anggota delegasi Malaysia mulai mendorong ofisial dan wasit. Kontak fisik tak terhindarkan. Arena pencak silat berubah menjadi arena kericuhan. SEA Games yang seharusnya menjadi simbol persaudaraan Asia Tenggara malam itu justru memperlihatkan sisi tergelapnya. Kita bagus punya dan masalahnya tak berhenti sampai di situ saja, guys. Di sisi lain, kickboxing Indonesia kembali menelan pil pahit. Setelah sebelumnya sang manajer Neneng Rosi Nuras Jati dideportasi, kini giliran atlet Indonesia yang angkat suara. Nama itu adalah Andi Mesiara Jernih bertanding di babak semifinal nomor women tatami point fighting 50 kg. Andi menghadapi wakil Vietnam Hoang Titui Giang pada hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2025. Targetnya jelas tiket ke final. Namun yang ia dapat justru rasa kecewa yang mendalam. Andi kalah dengan skor 811. Namun kekalahan itu bukan kekalahan yang biasa. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Andi buka suara dengan nada tenang tapi penuh kebingungan. Ia mengaku heran dengan sistem penilaian wasit. Beberapa poin yang menurutnya jelas masuk tak pernah dihitung. Di ronde pertama, Andi unggul dan tampil percaya diri. Namun, memasuki ronde kedua, situasi berubah. Ia justru mendapat teguran dari wasit agar tampil lebih fight lagi. Sebuah teguran yang menurut Andi terasa janggal karena justru ia yang sejak awal tampil aktif. Guys, perkenalkan saya Andi Mara Jernih. Saya dari cabur kickboxing dan saya baru aja selesai pertandingan. Baru aja selesai, guys. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi sama Asia Confederation Asian Kickboxing Confederation. Lalu hari ini, guys, saya bertanding di semifinal, guys. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka.
Bagaimana di ronde pertama saya sudah unggul 43. Di situ saya udah tenang. Saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba diop sama wasit dengan alasan saya harus fight, saya harus menyerang. Padahal di kickboxing kalau kami hanya ke kanan ke kiri itu tidak masalah. Terus poin yang kedua adalah pada saat poin bersamaan kita ambil poin bersamaan, poinku tidak naik, sedangkan lawanku yang naik. Jadi poinku stuck, sedangkan lawanku poinnya naik. Nah, terus poin yang ketiga. Ini poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, saat wasit mengatakan stop, waktu tidak stop sama sekali, guys. Waktu tidak stop sama sekali. Sedangkan pada saat jari aku keluar dari glove, jari aku keluar dari glove diop, guys. Ini semua dicurangi nih. Ini semua atlet Indonesia dicurangi. Dicurangi semua nih. Harus ini mulai dari Sepia, mulai dari Aziz. Aziz kemarin dicurangi, Tony dicurangi, main pertama ini April nih dicurangi juga tidak ada diambil nilainya. Jernih abis-abis waktu ditambah nilainya 3 Vietnam ini faktanya kondisi atlet Indonesia di karma nanti. Jauh banget karma dia kami dicurangi jauh banget poinnya itu jauh banget semua tahu bagus ini kalah dial semua naik biar kena karma mereka. Sabar nak sabar biarkan dia curang semua. Dari Aziz Kalim, Nor Farah hingga Andi Mesiara jernih, satu persatu atlet merasa hal yang sama. Keadilan terasa menjauh dari arena pertandingan. SEA Games Thailand 2025 kini bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mampu bertahan di tengah keputusan-keputusan yang dipertanyakan. Dan pertanyaannya tinggal satu, sobat semua, apakah ini masih olahraga atau sudah permainan sebuah kekuasaan? Lantas, bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silakan baku hantam di kolom komentar.